Baik pemirsa TV, di segmen terakhir ini kita masih ingin mendengar kesimpulan-kesimpulan dari Ibu Ketua Muslimah NU dan Ibu Zahara juga. Silakan. Jadi kembali pada tadi, jadi bagaimana 3 elemen pendidikan ini bisa kerjasama. Alhamdulillah MPU telah melahirkan fatwa mengharapkan mengharapkan ini perlu disahauti oleh pemerintah sehingga dapat melahirkan kanun, dan tentu ini akan diikuti oleh masyarakat. Jadi masyarakat sebagai sanksi sosial. Kemudian saya sedikit perlu kita ketahui pada orang tua, karena sesungguhnya orang tua itu yang membentuk arsitek otak anak. Jadi anak menjadi apa itu peran itu sangat besar, karena sesungguhnya luar biasa Allah memberi potensi pada manusia. Itu sejak manusia lahir diberikan potensi nyuruh yang sangat banyak, bermiliar. Antara nyuruh itu cahaya lampu, antara nyuruh itu ada sinet, dan sinet ini akan menyala asupan positif ini akan masuk, tapi masuk pornografi, masuk game online yang negatif ini akan mematikan. Jadi untuk itu pada orang tua ini benar-benar ini disadari bahwa sesungguhnya kita inilah arsitek otak anak, kita yang menentukan masa depan anak. Karena itu 3 ini perlu kerjasama, orang tua menjaga, memelihara, mendampingi, pemerintah ada aturan, masyarakat ada sanksi sosial, sehingga ketiganya ini adalah menjadi visi bersama dalam menanggulangi daripada minimalisir golongan ini diadopsi. Dan sesungguhnya semoga anak kita itu menghilangkan game online itu dari kehidupan mereka. Iya. Ibu Zahra ada tambah? Mungkin saya lebih kepada generasinya. Jadi generasi milenial artinya adalah generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kita-kita yang sudah tua ini menjadi pemimpin bangsa ke depan. Maka berhati-hatilah generasiku, karena memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin merusak kita, sehingga kita tidak mampu lagi nanti berpikir di masa yang akan datang, sehingga pada saat persoalan bangsa ini sudah semakin kompleks, maka kita tidak mampu melakukan apa-apa kecuali meminta bantuan orang lain. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah sebentar lagi ini, maka pergunakanlah untuk belajar. Kurangi bermain HP, maka gunakanlah HP untuk mengakses informasi penting yang dapat mengupgrade pengetahuanmu, sehingga kamu akan menjadi pemimpin bangsa yang tangguh di masa yang akan datang, yang mampu menghadapi berbagai persoalan bangsa. Itu saja mungkin Ustaz. Ya baik, sayang sekali waktu sudah habis. Namun saya ingin membaca sebuah hadis tentang kiamat dari Anas bin Malik. Ya, Rasulullah bersabda, akan datang suatu saat menjelang kiamat nanti, akan lahir 50 burung dari langit yang turun ke bumi untuk berbicara bohong. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin burung itu tidak pernah turun, tapi mungkin itulah HP-nya yang burung, karena ini harus ada satelit. Setiap kita lihat gambar, video dan sebagainya, itu satelit naik ke langit dulu, kemudian turun ke HP kita. Jadi HP, televisi, internet, semua ada kebaikan, tapi banyak bicara bohong. Bohong, porno, ini itu macam-macam. Jadi menghancurkan, burung itu dusta. Jadi HP, televisi juga banyak yang dusta. Menghancurkan keimanan manusia. Ya. Walaupun kita banyak berzikir, tapi roh berzikir, tetapi ente katakan aurat, ubina pahala zikir di masjid penuh, habis hapus mendung. Maka jangan jino jarang urung keramat. Walaupun ulama hanali keramat, kejut. Ulama bina HP ke. Bakalan HP ubina keramat kai pemendung. Hanggu bila Allah ke urung yang membaca berita hawa, yang melihat aurat lawan jenis, itu tidak akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sepakat dengan ibu-ibu muslimah itu kurangi ya melihat HP yang negatif-negatif, tetapi kalau yang positif silakan. Saya penceramah, saya selalu belajar
sama HP sekarang ini. Saya buka di Google, saya pelajari biografi ulama-ulama besar, kitab-kitab, macam-macam kita pelajari, semua positif. Kita dengar Al-Quran dapat pahala, dengar hadis dapat pahala. Yang positif tetap positif. Tetapi ketika nafsu dipengaruhi oleh iblis dan syaitan, kita tidak pernah melihat yang baik-baik itu, tetapi kita selalu melihat yang buruk-buruk. Hanya sampai di sini kita tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.